Nah, orang-orang yang masih menyimpan luka ini gimana gitu loh. Anda bisa memaafkan sendiri, merilis sendiri bisa. Anda bisa basuh kaki orang tua, Anda bisa ketemu dengan orang yang pernah menyakiti Anda, terus Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Nah, kalau misalkan pada saat mengeluarkan uang, Anda bisa memancarkan kelimpahan, itu beda cerita. Gitu. Ikut meditasi aja boleh, boleh. Ya, nggak harus ikut kelas offline. Kalau mau ikut kelas offline, di situ ada beberapa terapinya. Tapi kalau mau meditasi saja juga boleh. Bebas, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Pada saat mengeluarkan uang, apa yang ada di dalam kepala itu mempengaruhi Anda mentalnya berkelimpahan atau kekurangan. Sebentar kelimpahan itu gimana? Waktunya, jadi kalau pas ngeluarin uang tuh waktunya ngasih gaji ke penjaga pom bensin misalkan. Waktunya ngasih gaji ke karyawan nasi padang. Waktunya memberi rezeki ke penjual sayurnya, ke distributor yang nganter sayur, ke petaninya, ke penjual pupuk. Jadi ketika Anda sederhana membeli nasi padang, misal gitu ya, tapi apa yang Anda pancarkan itu adalah kelimpahan gitu. Yang Anda pancarkan adalah kelimpahan, bukan kekurangan. Dan bahannya lagi ya, ketika orang mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan uang itu gini, seolah-olah uang tuh nggak akan datang lagi. Aduh, uangku berkurang segini, gimana nih gitu ya. Nah, ketika desain pikiran Anda, prasangka Anda sudah begitu, maka itu yang terjadi. Tapi ketika Anda mengeluarkan uang langsung nanti balik berlipat-lipat kok, itu yang akan terjadi. Itu yang terjadi. Makanya orang yang cenderung ngirit, orang yang terlalu ngirit dan pelit, cenderung duitnya dikit. Ya, amati. Orang yang pelit, ngirit, terlalu ngirit ya, bukan hemat. Terlalu ngirit, cenderung duitnya dikit. Tapi orang yang loyal, orang yang suka nraktir, itu malah nggak habis-habis uangnya. Kenapa? Mental dia kelimpahan, dia narik energi cinta. Narik energi kelimpahan, sorry. Ya, narik energi kelimpahan. Gitu, ya. Nah, kemudian terkait dengan ketidakmampuan mengendalikan pikiran, ya. Memang pikiran itu harus dihentikan, teman-teman. Terutama pikiran yang negatif, itu harus dihentikan. Karena kalau enggak, Anda percaya pikiran adalah magnet. Kalau yang memancar adalah pikiran negatif, apa yang Anda tarik? Gitu. Apa yang sedang Anda tarik? Itu. Makanya gini, salah satu solusinya adalah jangan fokus kepada 3D saat ini. Jangan fokus kepada yang terjadi saat ini. Jangan terlalu banyak memberikan atensi yang terjadi di saat ini. Itu. Ya. Karena kalau Anda fokusnya saat ini sedang banyak hutang, kekurangan, minus, kemudian cemas, khawatir, takut, Anda mancarin apa? Anda mancarin kekurangan, Anda akan narik kekurangan, narik peristiwa sejenis. Apa yang saya lakukan dulu waktu saya kondisi minus? Saya memikirkan kelimpahan. Saya membayangkan kehidupan yang ingin saya jalani. Saya bayangin rumah yang ingin saya tinggali, kendaraan yang ingin saya pakai, gitu ya. Saya fokusnya di situ. Bahkan saat saya sudah kondisi minus banget, tidak punya apa-apa dalam tanda kutip, apa untuk menjaga kelimpahan setelah saya tahu ilmunya, saya donor darah, teman-teman. Saya donor darah sambil nangis. Ya Tuhan, saya cuma punya darah ini saat ini untuk kebermanfaatan. Saya berikan ikhlas, ambil darah saya. Gitu. Kalau Engkau izinkan saya untuk berlimpah lebih, biarkan saya berbagi lebih dari ini. Itu. Untuk menjaga apa? Kelimpahan. Itu. Iya, semesta bercermin dari vibrasi Anda. Itu. Ya, cerminan. Makanya kalau teman-teman kesulitan menghentikan pikiran negatif, teman-teman saran saya ikut meditasi bersama.
Karena toh biayanya suka-suka sih itu. Minimal teman-teman ngerti bagaimana menghentikan pikiran negatif. Lalu bagaimana berada di ketenangan, kedamaian tuh di mana sih, kayak mana sih energi yang dicintai uang gitu. Ketika teman-teman tahu, nanti di rumah bisa menjaga vibrasi itu, bisa memancarkan sendiri, Anda akan lebih mudah menarik keuangan. Itu Anda akan lebih mudah menarik keuangan, menarik kelimpahan gitu. Ya, kalau teman-teman mempertahankan vibrasi di titik itu, energi yang dicintai uang. Nah, terkait dengan orang-orang yang masih menyimpan luka, kebencian, amarah, dendam, ini kan seperti kayak wadah rezeki tadi yang kotor. Wadah rezeki yang embernya itu ada isinya batu, tanah, kerikil, ya, lumpur gitu. Jadi nampung air hujannya tidak bisa banyak. Gitu. Ya. Makanya teman-teman nih, ada nggak yang pernah ikut meditasi law attraction? Gitu. Ada nggak yang pernah ikut kelas loa atau meditasi tentang loa itu? Kalau ada, pada saat meditasi, apakah Anda diajak untuk memaafkan orang lain? Gitu. Yang sudah pernah, ya, apakah Anda diajak untuk memaafkan orang lain? Entah itu orang tua, entah itu yang pernah menyakiti Anda, gitu. Karena banyak sekali meditasi law attraction gitu. Iya Om, gitu, kata Kak Eva. Iya. Jadi diajak untuk apa? Memaafkan, gitu. Supaya apa? Anda nggak nyimpen luka di dalam. Karena ketika rezeki masuk itu nggak bisa banyak. Frekuensinya aja udah nggak sama gitu. Ya, frekuensinya aja nggak sama. Gitu. Makanya orang-orang yang masih menyimpan dendam, amarah, kepahitan, luka, itu sulit narik kelimpahan. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah tidak ada masalah dengan masa lalu, tidak lagi menyimpan dendam, kebencian, amarah, itu lebih mudah untuk berlimpah. Nah, orang-orang yang masih menyimpan luka ini gimana gitu loh. Anda bisa memaafkan sendiri, merilis sendiri, bisa. Anda bisa basuh kaki orang tua, Anda bisa ketemu dengan orang yang pernah menyakiti Anda, terus Anda maafkan. Atau Anda bisa datang ke hipnoterapi misalkan. Datang ke hipnoterapis, ada luka, trauma masa lalu yang ingin dibereskan gitu. Nggak harus dengan saya gitu ya. Nggak harus gitu. Nah, kemudian